was just two lovers, sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar, monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Seperti yang bisa dilihat tadi, monumen ini terdiri dari beberapa tempat yang bersejarah seperti Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, Rumah Penyiksaan, Pos Komando, Dapur Umum, mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi, dan Museum Paseban. Di dalam Museum Pengkhianatan dan Museum Paseban terdapat diorama-diorama yang menceritakan sejarah PKI dan Indonesia yang akan kami jelaskan. Jadi, pada diorama yang pertama itu ada peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945. Nah, di diorama ini menceritakan tentang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
kelompok komunis bawah tanah mulai memasuki organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia atau API dan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI. Dengan menggunakan organisasi massa, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian pejabat-pejabat pemerintah 3 kabupaten di Karesidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Palembang. Nah, pada 4 November 1945 ini, pasukan AMRI melancarkan penyerbuan ke kota Tegal, yaitu kantor kabupaten dan markas TKR, tetapi gagal. Nah, kemudian tokoh-tokoh komunis ini membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah untuk perebutan kekuasaan di Karesidenan Pekalongan. Yang kedua ada aksi teror gerombolan C. Mamat pada 9 Desember 1945. C. Mamat adalah seorang tokoh komunis yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI di daerah Serang. Nah, pada 17 Oktober 1945, C. Mamat membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang atau DPRS. Nah, DPRS ini merebut pemerintahan Keresidenan Banten. Nah, demi memperkuat kekuasaannya, C. Mamat ini menggunakan laskar-laskarnya untuk melakukan berbagai teror. Nah, hingga akhirnya mereka tuh berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak, R. Hadi Winangun di jembatan Sungai Cimancak pada 9 Desember 1945. Ketiga, ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang pada 12 Desember 1945. Nah, pada 18 Oktober 1945, Badan Direktorat Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairun dengan didampingi tokoh-tokoh bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Tangerang dari Bupati Agus Patmanegara. Nah, Dewan tersebut juga membentuk aksi Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel untuk melakukan aksi teror pada 12 Desember 1945. Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman di daerah Mauk membunuh seorang tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Yang keempat ada pemberontakan PKI di Cirebon pada 14 Februari 1946. Nah, PKI di bawah pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto mendatangkan kurang lebih 3.000 anggota Laskar Merah nih dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon dalam rangka melaksanakan konferensi Laskar Merah. Nah, pada 12 Februari 1946, ternyata Laskar Merah tersebut melucuti TRI atau Tentara Republik Indonesia dan menguasai kota dan gedung-gedung vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Nah, pada 14 Februari, TRI melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut dan menguasai kembali kota Cirebon. Pada diorama kelima ada peristiwa revolusi sosial di Langkat pada 9 Maret 1946. Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan, terutama yang berada di Sumatera Timur. Nah, pada 3 Maret 1946 terjadilah revolusi sosial yang dilakukan oleh PKI, yang tidak hanya menghapus pemerintah kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Nah, pada 9 Maret 1946, PKI di bawah Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura.
Pada diorama ke-6, ada pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu pada 23 Juni 1948. Salah satu usaha PKI untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan Republik Indonesia adalah dengan mengacaukan perekonomian melalui aksi pemogokan buruh. Nah, pada 23 Juni 1948, kurang lebih ada 15.000 buruh pabrik karung goni dari 7 perusahaan perkebunan milik pemerintah di Delanggu, Klaten, melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan upah. Nah, mereka adalah anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau Sarbupri dan organisasi buruh PKI. Tuntutan itu sulit dipenuhi. Kenapa? Karena negara sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Aksi yang sangat merugikan negara itu berakhir tanggal 18 Juli 1948 setelah partai-partai politik mengeluarkan pernyataan menyetujui program nasional. Ada pengacauan Surakarta yang terjadi pada 19 Agustus 1948. Berbagai aksi fitnah dan adu domba dilakukan PKI di daerah Surakarta. Salah satunya diantaranya terjadi pada malam hari tanggal 19 Agustus 1948 ketika berlangsung pasar malam dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan di Taman Sriwedari. Pengacauan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian TNI agar pemberontakan di Madiun dilakukan PKI dengan aman. Yang ke-8 ada pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pada saat pemerintah dan angkatan perang memusatkan perhatian menghadapi Belanda, PKI melakukan pengkhianatan yang didahului dengan kampanye menyerang politik pemerintah, aksi teror, mengadu domba, kekuatan bersenjata, dan sabotase di bidang ekonomi. Nah, pada dini hari 18 September 1948, PKI mengadakan pemberontakan di Madiun. Nah, sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat dibunuh. Di gedung Karesidenan Madiun, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Ke-9 ada pembunuhan di Kawedanan Ngawen Blora pada 20 September 1948. Nah, sebelumnya pada 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen Blora diserang oleh pasukan PKI. 24 polisi ditahan dan 7 orang yang masih muda dipisahkan. Nah, kemudian datang perintah dari komandan pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati. Nah, kemudian pada 20 September 1948, 7 anggota polisi dibawa ke suatu tempat terbuka dekat Kakus di belakang Kawedanan. Secara bergantian, para tawanan itu dibunuh dengan 2 batang bambu yang dipegang ujungnya oleh 2 orang dan dijepit ke lehernya. Nah, ketika tawanan mengerang kesakitan, pasukan PKI bersorak gembira. Kemudian, jenazahnya dibuang ke Kakus dan ditembak. Nah, yang ke-10 ada pembebasan Gorang Gareng pada 28 September 1948. Penculikan yang dilakukan oleh PKI terhadap lawan politiknya dilakukan juga di daerah Gorang Gareng, atau kota kecil di sebelah utara Madiun. Nah, di tempat ini terdapat pabrik gula Rojosari yang menjadi markas pasukan PKI. Di pabrik gula ini, PKI mengumpulkan sejumlah tawanan. Nah, pada 28 September 1948, Batalion Sambas berhasil membebaskan Gorang Gareng dan menyelamatkan tawanan yang belum sempat dibunuh. Nah, di Gorang Gareng ditemukan puluhan orang yang dibunuh oleh PKI. Penghancuran PKI di Soko.
28 September 1948. Batalion Maladi Yusuf PKI, pasukan pimpinan Sobardi dan pasukan pimpinan Panjang Joko Priyono membuat kubu pertahanan di desa Soko di kaki Gunung Wilis Ponorogo. Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabili Mushtar dari Batalion Mujayon melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI dari dua arah. Pasukan TNI berhasil menghancurkan PKI dan sisanya melarikan diri. 28. Pembantaian di Dungus 1 Oktober 1948. Setelah Madiun tidak mungkin dipertahankan, tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya berikut para tawanannya mengundurkan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kewedenan Dungus. Daerah ini yang semula disiapkan sebagai basis pengunduran dan pertahanan PKI telah diserang oleh TNI. Dalam keadaan terdesak, PKI membantai hampir semua tawanannya dengan cara ditembak atau dipenggal lehernya. Di antara para korban terdapat para perwira TNI dan polisi, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Musuh tertembak mati, 31 Oktober 1948. TNI berhasil menguasai beberapa daerah pertahanan PKI, sehingga PKI dan pasukannya melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo. Setelah gagal menguasai Ponorogo, pimpinan PKI terpecah menjadi beberapa rombongan. Musuh yang menyamar bersama pegawainya tiba di desa Semanding, Kecamatan Solomoto, Ponorogo. Di tempat ini pasukan TNI memerintahkan supaya ia menyerah. Musuh menolak dan melawan sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa inilah ia tertembak mati. Pembunuhan massal di Tirtomoyo, 4 Oktober 1948. Di daerah Wonogiri, PKI juga menculik lawan-lawan politiknya seperti pejabat pamong, peraja, polisi, dan wedana. Para tawanan yang berjumlah 212 orang ditahan dan disekap di dalam ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit di Tirtomoyo. Mulai tanggal 4 Oktober 1948, secara bertahap, para tawanan dibunuh dengan berbagai cara. Penangkapan Amir Syarifuddin, 29 November 1948. Dalam upaya menyelamatkan diri dari serangan TNI, pimpinan PKI Amir Syarifuddin tiba di daerah Purwodadi. Ia dan rombongannya bersembunyi di Gua Macan, Gunung Pegat, Kecamatan Kelambu. Pada tanggal 29 November 1948, tempat persembunyiannya dikepung oleh TNI dan akhirnya Amir Syarifuddin beserta beberapa tokoh PKI lainnya menyerah. Serangan gerombolan PKI di markas polisi di Tanjung Priok, 6 Agustus 1951. Sesudah pengakuan kedaulatan, sisa-sisa kekuatan bersenjata PKI membentuk gerombolan bersenjata di beberapa daerah untuk meneror rakyat. Pada tanggal 6 Agustus 1951, pukul 7,
Gerombolan ET berkekuatan puluhan orang bersenjata tajam dan senjata api serta memakai ikat kepala bersimbol burung, merpati, dan palu arit menyerang asrama Mobile Brigade polisi di Tanjung Priok dengan tujuan merebut senjata. Peristiwa ini diawali ketika seseorang anggota gerombolan masuk dengan alasan menjenguk rekannya. Namun mereka tiba-tiba menyerang anggota polisi di pos jaga asrama. Dalam serangan ini gerombolan berhasil merampas 1 senjata brand, 7 karaben, dan 2 pistol. Peristiwa Tanjung Morawa, 16 Maret 1953. Pada tahun 1953, pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan bekas perkebunan tembakau di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh penggarap liar yang sudah menempati area tersebut. Pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Ketika itulah masa tani yang didalangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), Ormas PKI, melakukan tindakan brutal. Lahirnya MKTBP PKI. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh muda seperti DN Aidit sejak tahun 1900 PKI bangkit kembali dan berusaha menanamkan pengaruhnya di berbagai kalangan. Untuk mencapai kekuasaan politik, PKI menyusun metode perjuangan yang diberi nama metode kombinasi 3 bentuk perjuangan MKTBP. Metode ini dirumuskan dalam Kongres Nasional 5 PKI juga pada tanggal 14 Maret 1954 yang antara lain berisi perjuangan gereja di desa, perjuangan revolusioner kaum buruh di kota, bekerja intensif di kalangan ABRI. MKTBP merupakan metode perjuangan yang tertutup kegiatan di lingkungan ABRI dilaksanakan oleh Biro Khusus PKI. DN Aidit diadili 25 Februari 1955. DN Aidit telah mengeluarkan statement Politbiro CC PKI yang berjudul Peringati Peristiwa Madiun secara intern. Pada tanggal 13 September 1953, dalam statement tersebut PKI secara terang-terangan dan sengaja menghina pemerintah RI dengan menyatakan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 bukan dilaksanakan oleh PKI tetapi akibat provokasi pemerintah. Hatta. Untuk mempertanggungjawabkan statement tersebut, Sekretaris Jenderal Politbiro CCPKI DNID dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang mulai pada tanggal 25 November 1954 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 1955 dengan keputusan DNID bersalah. Kampanye Budaya PKI, 25 Maret 1963. Tidak hanya di bidang politik yang ingin dikuasai oleh PKI, tetapi juga bidang lain seperti sastra dan budaya. Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat bersama-sama lembaga yang ada di bawahnya adalah memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra, mempolitikan budayawan dan mendiskreditkan lawan. Pada tanggal 22-25 Maret 1993 diselenggarakan Konferensi Nasional 2 Lembaga Sastra Indonesia di Medan. Konferensi tersebut tidak hanya membahas masalah budaya dan sastra yang harus bernafaskan komunisme, tetapi juga membahas masalah politik, yakni menuntut agar segera dibentuk kabinet gotong royong yang memungkinkan tokoh-tokoh PKI di dalamnya. Diorama 21, penolakan PKI terhadap ABRI pada tahun 1964 sampai 1965.
Kampanye anti-ABRI khususnya TNI Angkatan Darat berlatar belakang pada kecemburuan PKI karena ABRI berhasil memendung pengaruh PKI di kalangan rakyat. Berbagai macam cara seperti kampanye anti-ABRI telah dilakukan oleh PKI. Tuduhan, isu, provokasi, fitnah politik, dan lain-lain. Diorama 22, peristiwa Kanigoro. Pada tanggal 13 Januari 1965, peristiwa ini terjadi karena para peserta mental training pelajar Islam Indonesia, Jawa Timur diserang oleh Masa Pemuda Rakyat atau biasa dikenal PR dan Barisan Tani Indonesia atau yang bisa dikenal BTI. Masa komunis ini tidak hanya menyiksa para peserta pelatihan dan menginjak-injak kitab suci Al-Quran, tetapi juga menangkap beberapa peserta pelatihan dan tokoh agama setempat. Pada diorama 23, peristiwa Badar Betsi pada tanggal 14 Mei 1965 untuk menggagalkan rencana pemerintah di bidang land reform, PKI dan organisasi masanya melancarkan aksi sepihak, yakni menguasai secara tidak sah tanah negara di beberapa tempat. Salah satu diantaranya di perusahaan perkebunan negara PPN Karet 9. Pada diorama 24, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1965. Setelah merasa dirinya kuat, PKI mulai melancarkan ofensif revolusioner yang bertujuan untuk menggalang dan mempengaruhi massa agar berpihak kepadanya. Bentuk unjuk kekuatan itulah aksi-aksi kekerasan, aksi teror, tuntutan, pembentukan kabinet Nasakom, Angkatan Kelima, dan lain-lain sebagainya. Salah satu ujuk kekuatan itulah penyelenggaraan dapat raksasa di Stadion Utama Senayan pada tanggal 23 Mei 1965 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 PKI. Diorama 25, penyerbuan Gubernuran Jawa Timur pada tanggal 27 September 1965. Salah satu usaha mendiskreditkan aparatur pemerintah telah dilakukan PKI terhadap Gubernur Jawa Timur dengan dalil akan menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok. Gerwani yang mengatasnamakan gabungan organisasi wanita Surabaya yang dipimpin oleh istri wali kota meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur Wiono untuk menerima delegasinya. Diorama 26, penguasaan kembali gedung RRI Pusat pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI melancarkan pemberontakan gerakan 30 September atau biasa dikenal G30S PKI. Selain menculik dan membunuh pejabat teras TNI Angkatan Darat, G30S PKI menguasai pula gedung Pusat Telekomunikasi dan Radio Republik Indonesia atau yang bisa dikenal RRI. Melalui RRI, Merdeka mengumumkan telah menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal. Diorama 27, peristiwa Kentungan Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 1965. PKI yang berhasil menguasai RRI markas Korem 72 dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Pada sore harinya, mereka menculik Komandan Korem 72, Korem Katamso, dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono, serta membawanya ke daerah Kentungan. Diorama 28, Rapat Umum Front Pancasila
pada tanggal 9 November 1965 akibat pemberontakan G30 SPKI menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Berbagai golongan masyarakat yang tergabung dalam Komando Aksi Penyelenggara Kontra Revolusi G30 SPKI mengadakan rapat raksasa di lapangan Benteng Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965. Diorama 29 penangkapan Dan Aidit pada tanggal 22 November 1965 setelah G30 SPKI mengalami kegagalan di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober tengah malam, Ketua CCPKI Dan Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI. Terdapat persembunyian Aidit berpindah-pindah dan terakhir di rumah kampung Sambeng, Gede, Surakarta. Berkat operasi intelijen, tempat persembunyian Dan Aidit dapat diketahui oleh ABRI. Diorama 30, Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau biasa dikenal Mahmilum pada tanggal 14 Februari 1966 untuk mengupas PKI. Pemerintah memancarkan operasi militer dan operasi justisi sebagai realisasi operasi justisi. Pemerintah mengaktifkan kembali lembaga Mahkamah Militer Luar Biasa atau biasa dikenal Mahmilum. Sidang pertama Mahmilum berlangsung pada tanggal 14 Februari 1966 di Jakarta terhadap Nyono bin Sartro Rejo, anggota Politbiro CCPKI. Ia jatuhi hukuman mati karena terbukti sebagai perencana dan penggerak G30S PKI. Diorama 31, yaitu rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI. Berdasarkan surat perintah pada 11 Maret 1966, pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, Panglima Besar Revolusi mengeluarkan keputusan tentang pembubaran PKI dan organisasi masanya, serta pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Keputusan pembubaran PKI diumumkan melalui RRI pada pukul 6 pagi pada tanggal 12 Maret 1966. Keputusan ini disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Masa rakyat Jakarta menyambutnya dengan membawa poster-poster sebagai ungkapan rasa gembira dan terima kasih. Diorama ke-32, yaitu Operasi Trisula di Blitar Selatan. Setelah PKI dibubarkan, sisa-sisa PKI berusaha membangun kembali partai dengan cara membentuk basis-basis gerilya yang disebut Komite Proyek atau Kompro. Melalui Kompro Blitar Selatan, PKI membentuk Central Committee atau CC dan Komite Daerah Besar atau COB Jawa Timur. Sebagai persiapan gerilya, mereka menyusun kekuatan bersenjata, membangun kubu pertahanan, melakukan agitasi serta propaganda. Dengan diketahuinya kegiatan mereka, Kodam 8 Brawijaya segera membentuk Komando Satuan Tugas Trisula yang bertugas melaksanakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Dalam salah satu operasi, tanggal 20 Juli 1968, berhasil ditangkap sejumlah anggota PKI. Diorama ke-33, yaitu penumpasan gerakan PKI ilegal Iramani di Purwodadi. Samsudin alias Iramani, seorang kader PKI, sejak tahun 1968, membina sejumlah mantan tahanan G30S PKI dan membentuk Komite Pangkalan Mobil atau CPM dan prajurit gerilya atau Praga di daerah Purwodadi. Gerakan yang dipimpin oleh Iramani bernama Gerakan Pembangunan Kembali PKI, berhasil membina 7.000 orang. Berkat operasi intelijen dan operasi teritorial ABRI, berhasil menangkap 29 orang anggota gerombolan Iramani dan menumpas gerakan itu. Pada diorama ke-34, yaitu tertembak matinya Esa Sofyan. Di bawah pimpinan Esa Sofyan, sisa-sisa PKI Kalimantan Barat mendirikan PKI Gaya Baru.
Esa Sofyan yang didukung oleh pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU untuk menghancurkannya. Sejak Februari 1969 dilancarkan Operasi Bersih 3 dan berhasil menghancurkan kekuatan pendukung PKI Gaya Baru. Pada tanggal 12 Januari 1974, pasukan RPKAD berhasil menemukan tempat persembunyian Esa Sofyan, dan ketika disergap, ia tertembak mati. Sekian video kami mengenai Monumen Pancasila Sakti. Kami ingin terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Kepala Sekolah SMA Santo Leo II, Ibu Francisca, wali kelas kami, Ibu Elisa, dan Pak Iskandar, serta pihak museum dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pembuatan video. Terima kasih sudah menyaksikan.